Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual, Iwayan Agus Suartama, menjalani sidang kedua di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 23 Januari. 5 orang saksi dihadirkan dalam sidang hari ini. 3 diantara saksi korban dan 2 diantaranya saksi teman korban. Informasi selengkapnya terkait persidangan hari ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi rekan Robi, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Sarah dan juga Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Mataram, di mana tempat terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama menjalani proses hukum. Agus tadi dari pantauan kami tiba di Pengadilan Negeri Mataram sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Agus menggunakan mobil tahanan. Saat keluar dari mobil tahanan, Agus nampak menggunakan baju berwarna putih berbalut rompi berwarna merah lalu tuliskan tahanan pidana umum. Agus tidak mengeluarkan statement sedikit pun seperti yang pada minggu lalu. Agus hanya terdiam lalu dibawa menuju ke tempat tahanan sementara sembari menunggu proses persidangan berlangsung. Pada hari ini atau pada sidang kedua kali ini, akan diadakan sidang pembuktian pada kali ini. Pihak jaksa penuntut umum menghadirkan 5 orang saksi, di antaranya 3 orang saksi korban, kemudian 2 orang saksi dari teman korban. Dari informasi yang kami terima juga pada hari ini, korban yang melapor kepada Polda NTB beberapa waktu lalu juga hadir dalam persidangan kali ini. Namun tidak disampaikan bahwa apakah dia hadir di dalam ruang sidang atau hanya melalui Zoom meeting seperti seperti informasi yang kami terima. Sidang kali ini berbeda dengan sidang sebelumnya, di mana pada sidang hari ini ada pengawalan khusus dari pihak kepolisian lantaran memang agenda sidangnya adalah sidang pembuktian yang menghadirkan saksi sehingga pengamanannya lebih ketat dibandingkan saat sidang dakwaan. Kemudian dari informasi yang kami juga belum mendapatkan informasi apakah pengajuan pengalihan status tahanan Agus dari tahanan lapas menjadi tahanan rumah dikabulkan oleh majelis hakim atau tidak. Sebelum kemudian oleh Baik, rekan Robi, Anda bisa mendengar suara saya? Rekan Robi? Ya, sepertinya ada kendala jaringan. Rekan Robi, tadi sudah Anda paparkan bahwa Agus sudah tiba sekitar 30 menit sebelum persidangan dimulai dan ada beberapa saksi korban dan juga saksi teman korban yang dihadirkan. Namun, adakah keluarga yang mendampingi terdakwa dalam sidang kedua hari ini? Yang hadir itu Anda Baik, rekan Robi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Mataram. Selamat kembali bertugas. Korban dan para saksi itu setuju untuk dihadirkan ke persidangan, maka mereka akan hadir di hari ini. Itu sudah ada mereka tanda tangan surat untuk kehadiran kesediaan mereka hadir ke persidangan. Pertimbangan privasi apa nggak diperhatikan? Apa
mereka reshuffle. Untuk pertimbangan privasi itu sudah kami atur strateginya sedemikian rupa untuk supaya privasinya para korban dan saksi itu aman tentunya, dan tidak ada untuk identitas aman itu sudah kami antisipasi. Berapa saksi Bang untuk hadir? Saksi korban satu, kemudian dari saksi perempuannya 3, kemudian dari teman korban yang pada saat rekonstruksi itu 2 cowok. Berarti 6 ya? Ya. 6. Nah, kalau kondisi dari saksi sendiri seperti apa? Kondisi dari saksi tentu masih trauma. Itu pun untuk mereka bersedia untuk dimintai keterangan secara langsung di persidangan itu supaya kasus ini terang benerang. Itu kemauan dari korban, saksi dan para saksi. Karena itu mereka bersedia untuk memberikan keterangan secara langsung di persidangan. Itu meskipun dalam keadaan masih trauma dan merasa ketakutan. Kalau keterangan yang bakal dihadirkan ini keterangan seperti apa? Kronologis tentang trauma yang mereka alami. Nanti kita akan lihat lebih lanjut setelah persidangan di dalam, tapi lebih gamblang umumnya itu pasti akan disampaikan terkait kronologi, kemudian saksi-saksi hal yang serupa yang dialami, apakah memang motifnya sama atau tidak, mungkin nanti dari pengacara terdakwa yang akan menggali lebih dalam. Nah, untuk lebih gamblangnya sebelum tahu nanti di dalam bagaimana, mungkin setelah itu baru kita akan tahu. Ini korban di media sosial nggak jadi kerja. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual, Iwayan Agus Suartama, menjalani sidang kedua di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 23 Januari. 5 orang saksi dihadirkan dalam sidang hari ini. 3 diantara saksi korban dan 2 diantaranya saksi teman korban. Informasi selengkapnya terkait persidangan hari ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi rekan Robi, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Sarah dan juga Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Mataram, di mana tempat terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama menjalani proses hukum. Agus tadi dari pantauan kami tiba di Pengadilan Negeri Mataram sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Agus menggunakan mobil tahanan. Saat keluar dari mobil tahanan, Agus nampak menggunakan baju berwarna putih berbalut rompi berwarna merah lalu tuliskan tahanan pidana umum. Agus tidak mengeluarkan statement sedikit pun seperti yang pada minggu lalu. Agus hanya terdiam lalu dibawa menuju ke tempat tahanan sementara sembari menunggu proses persidangan berlangsung. Pada hari ini atau pada sidang kedua kali ini, akan dihadirkan sidang pembuktian pada kali ini. Pihak jaksa penuntut umum menghadirkan 5 orang saksi, di antaranya 3 orang saksi korban, kemudian 2 orang saksi dari teman korban. Dari informasi yang kami terima juga pada hari ini, korban yang melapor kepada Polda NTB beberapa waktu lalu juga hadir dalam persidangan kali ini. Namun tidak disampaikan bahwa apakah dia hadir di dalam ruang sidang atau hanya melalui Zoom meeting seperti seperti informasi yang kami terima. Sidang kali ini berbeda dengan sidang sebelumnya, di mana pada sidang hari ini ada pengawalan khusus dari pihak kepolisian lantaran memang agenda sidangnya adalah sidang pembuktian yang menghadirkan saksi sehingga pengamanannya lebih ketat dibandingkan saat sidang dakwaan.
Kemudian dari informasi yang kami juga belum mendapatkan informasi apakah pengajuan kasus pengalihan status tahanan Agus dari tahanan lapas menjadi tahanan rumah dikabulkan oleh majelis hakim atau tidak. Sebelum kuasa hukum Agus mengajukan kemudian netizen oleh Baik, rekan Robi, Anda bisa mendengar suara saya? Rekan Robi? Ya, sepertinya ada kendala jaringan. Rekan Robi, tadi sudah Anda paparkan bahwa Agus sudah tiba sekitar 30 menit sebelum persidangan dimulai dan ada beberapa saksi korban dan juga saksi teman korban yang dihadirkan. Adakah keluarga yang mendampingi terdakwa dalam sidang kedua hari ini? Yang akhir itu ada Baik, rekan Robi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Mataram. Selamat kembali bertugas. Korban dan para saksi itu setuju untuk dihadirkan ke persidangan, maka mereka akan hadir di hari ini. Jadi kita sudah ada mereka tanda tangan surat untuk kehadiran kesediaan mereka hadir ke persidangan. Pertimbangan privasi kan nggak diperhitungkan tanpa mereka atau Untuk pertimbangan privasi itu sudah kami atur strateginya sedemikian rupa untuk supaya privasinya para korban dan saksi itu aman tentunya, dan tidak untuk identitas aman sudah kami antisipasi. Berapa saksi Bang untuk hadir? Saksi korban satu, kemudian dari saksi perempuannya 3, kemudian dari teman korban yang pada saat rekonstruksi 2 cowok. Berarti 6 ya? Ya. 6. Nah, kalau kondisi dari saksi sendiri seperti apa? Kondisi dari saksi tentu masih trauma. Itu pun untuk mereka bersedia untuk dimintai keterangan secara langsung di persidangan itu supaya kasus ini terang benderang. Itu kemauan dari korban, saksi dan para saksi. Karena itu mereka bersedia untuk memberikan keterangan secara langsung di persidangan itu, meskipun dalam keadaan masih trauma dan merasa ketakutan. kalau keterangan yang bakal dihadirkan ini keterangan seperti apa? Kronologis atau tentang trauma yang mereka alami? Nanti kita akan lihat lebih lanjut setelah persidangan di dalam, tapi lebih gamblang umumnya itu pasti akan disampaikan terkait kronologi, kemudian saksi-saksi hal yang serupa yang dialami, apakah memang motifnya sama atau tidak, mungkin nanti dari penasihat terdakwa yang akan menggali lebih dalam. Untuk lebih gamblangnya sebelum tahu nanti di dalam bagaimana, mungkin setelah itu baru kita akan tahu. Ini korban Lagi di media sosial nggak jadi kerja.
Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual, Iwayan Agus Suartama, menjalani sidang kedua di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 23 Januari. 5 orang saksi dihadirkan dalam sidang hari ini. 3 diantara saksi korban dan 2 diantaranya saksi teman korban. Informasi selengkapnya terkait persidangan hari ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi rekan Robi, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Sarah dan juga Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Mataram, di mana tempat terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama menjalani proses hukum. Agus tadi dari pantauan kami tiba di Pengadilan Negeri Mataram sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Agus menggunakan mobil tahanan. Saat keluar dari mobil tahanan, Agus nampak menggunakan baju berwarna putih berbalut rompi berwarna merah lalu tuliskan tahanan pidana umum. Agus tidak mengeluarkan statement sedikit pun seperti yang pada minggu lalu. Agus hanya terdiam lalu dibawa menuju ke tempat tahanan sementara sembari menunggu proses persidangan berlangsung. Pada hari ini atau pada sidang kedua kali ini akan dihadirkan sidang pembuktian pada kali ini. Pihak jaksa penuntut umum menghadirkan 5 orang saksi, di antaranya 3 orang saksi korban, kemudian 2 orang saksi dari teman korban. Dari informasi yang kami terima juga pada hari ini, korban yang melapor kepada Polda NTB beberapa waktu lalu juga hadir dalam persidangan kali ini. Namun tidak disampaikan bahwa apakah dia hadir di dalam ruang sidang atau hanya melalui Zoom meeting seperti seperti informasi yang kami terima. Sidang kali ini berbeda dengan sidang sebelumnya, di mana pada sidang hari ini ada pengawalan khusus dari pihak kepolisian lantaran memang agenda sidangnya adalah sidang pembuktian yang menghadirkan saksi sehingga pengamanannya lebih ketat dibandingkan saat sidang dakwaan. Kemudian dari informasi yang kami juga belum mendapatkan informasi apakah pengajuan pengalihan status tahanan Agus dari tahanan lapas menjadi tahanan rumah dikabulkan oleh majelis hakim atau tidak. Sebelum hukum Agus kemudian Baik, rekan Robi, Anda bisa mendengar suara saya? Rekan Robi? Ya, sepertinya ada kendala jaringan. Rekan Robi, tadi sudah Anda paparkan bahwa Agus sudah tiba sekitar 30 menit sebelum persidangan dimulai dan ada beberapa saksi korban dan juga saksi teman korban yang dihadirkan. Adakah keluarga yang mendampingi terdakwa dalam sidang kedua hari ini? Yang hadir itu ada Baik rekan Robi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Mataram. Selamat kembali bertugas. Korban dan para saksi itu setuju untuk dihadirkan ke persidangan, maka mereka akan hadir di hari ini. Itu sudah ada mereka tanda tangan surat untuk kehadiran kesediaan mereka hadir ke persidangan. Pertimbangan privasi kan nggak diperhatikan. Apa mereka bisa kalau misalnya Untuk
pertimbangan privasi itu sudah kami atur strateginya sedemikian rupa untuk supaya privasinya para korban dan saksi itu aman tentunya, dan tidak untuk identitas aman itu sudah kami antisipasi. Berapa saksi Bang untuk hadir? Saksi korban satu, kemudian dari saksi perempuannya 3, kemudian dari teman korban yang pada saat rekonstruksi 2 cowok. Berarti 6 ya. Ya. 6. Nah, kalau kondisi dari saksi sendiri seperti apa? Kondisi dari saksi tentu masih trauma. Itu pun untuk mereka bersedia untuk dimintai keterangan secara langsung di persidangan itu supaya kasus ini terang benderang. Itu kemauan dari korban, saksi dan para saksi. Karena itu mereka bersedia untuk memberikan keterangan secara langsung di persidangan itu, meskipun dalam keadaan trauma dan merasa ketakutan. Kalau keterangan yang bakal dihadirkan ini keterangan seperti apa? Kronologis atau tentang trauma yang mereka alami? Nanti kita akan lihat lebih lanjut setelah persidangan di dalam, tapi lebih gamblang umumnya itu pasti akan disampaikan terkait kronologi, kemudian saksi-saksi hal yang serupa yang dialami, apakah memang motifnya sama atau tidak, mungkin nanti dari pengacara terdakwa yang akan menggali lebih dalam. Untuk lebih gamblangnya sebelum tahu nanti di dalam bagaimana, mungkin setelah itu baru kita akan tahu. Ini korban Lagi di media sosial nggak jadi kerja. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual, Iwayan Agus Suartama, menjalani sidang kedua di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 23 Januari. 5 orang saksi dihadirkan dalam sidang hari ini. 3 diantara saksi korban dan 2 diantaranya saksi teman korban. Informasi selengkapnya terkait persidangan hari ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi rekan Robi, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Sarah dan juga Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Mataram, di mana tempat terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama menjalani proses hukum. Agus tadi dari pantauan kami tiba di Pengadilan Negeri Mataram sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Agus menggunakan mobil tahanan. Saat keluar dari mobil tahanan, Agus nampak menggunakan baju berwarna putih berbalut rompi berwarna merah lalu tuliskan tahanan pidana umum. Agus tidak mengeluarkan statement sedikit pun seperti yang pada minggu lalu. Agus hanya terdiam lalu dibawa menuju ke tempat tahanan sementara sembari menunggu proses persidangan berlangsung. Pada hari ini atau pada sidang kedua kali ini akan dihadirkan sidang pembuktian pada kali ini. Pihak jaksa penuntut umum menghadirkan 5 orang saksi, di antaranya 3 orang saksi korban, kemudian 2 orang saksi dari teman korban. Dari informasi yang kami terima juga pada hari ini, korban yang melapor kepada Polda NTB beberapa waktu lalu juga hadir dalam persidangan kali ini. Namun tidak disampaikan bahwa apakah dia hadir di dalam ruang sidang atau hanya melalui Zoom meeting seperti seperti informasi yang kami terima. Sidang kali ini berbeda dengan sidang sebelumnya, di mana pada sidang hari ini ada pengawalan khusus dari pihak kepolisian lantaran memang agenda sidangnya adalah sidang pembuktian yang menghadirkan saksi sehingga pengamanannya lebih ketat dibandingkan saat sidang dakwaan. Kemudian dari informasi yang kami juga belum mendapatkan informasi apakah pengajuan kasus pengalihan status tahanan Agus dari tahanan lapas menjadi tahanan rumah dikabulkan oleh majelis hakim atau tidak. Sebelum kuasa hukum Agus mengajukan
kemudian mendapat netizen oleh saat itu sesuai dengan Baik, rekan Robi, Anda bisa mendengar suara saya? Rekan Robi? Ya, sepertinya ada kendala jaringan. Rekan Robi, tadi sudah Anda paparkan bahwa Agus sudah tiba sekitar 30 menit sebelum persidangan dimulai dan ada beberapa saksi korban dan juga saksi teman korban yang dihadirkan. Adakah keluarga yang mendampingi terdakwa dalam sidang kedua hari ini? Yang akhir itu ada Baik, rekan Robi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Mataram. Selamat kembali bertugas. Korban dan para saksi itu setuju untuk dihadirkan ke persidangan, maka mereka akan hadir di hari ini. Itu sudah ada, mereka tanda tangan surat untuk kehadiran bersediaan mereka hadir ke persidangan. Pertimbangan privasi kan nggak diperhatikan apa mereka bisa ke Itu pertimbangan privasi itu sudah kami atur strateginya sedemikian rupa untuk supaya privasinya para korban dan saksi itu aman tentunya, dan tidak identitas aman, itu sudah kami antisipasi. Berapa saksi Bang untuk hadir? Saksi korban itu kemudian dari saksi perempuannya 3, kemudian dari teman korban yang pada saat rekonstruksi 2 cowok. Berarti 6 ya? Ya. 6. Nah, kalau kondisi dari saksi sendiri seperti apa? Kondisi dari saksi tentu masih trauma. Itu pun untuk mereka bersedia untuk dimintai keterangan secara langsung di persidangan itu supaya kasus ini terang benderang. Itu kemauan dari korban, saksi dan para saksi. Karena itu mereka bersedia untuk memberikan keterangan secara langsung di persidangan itu, meskipun dalam keadaan masih trauma dan merasa ketakutan. kalau keterangan yang bakal dihadirkan ini keterangan seperti apa? Kronologis atau tentang trauma yang mereka alami? Nanti kita akan lihat lebih lanjut setelah persidangan di dalam, tapi lebih gamblang umumnya itu pasti akan disampaikan terkait kronologi, kemudian saksi-saksi hal yang serupa yang dialami, apakah motifnya sama atau tidak, mungkin nanti dari penasihat terdakwa yang akan menggali lebih dalam. Nah, untuk lebih gamblangnya sebelum tahu nanti di dalam bagaimana, mungkin setelah itu baru kita akan tahu. Ini korban Saat di media sosial nggak jadi kerja. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual, Iwayan Agus Suartama, menjalani sidang kedua di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 23 Januari. 5 orang saksi dihadirkan dalam sidang hari ini. 3 diantara saksi korban dan 2 diantaranya saksi teman korban. Informasi selengkapnya terkait persidangan hari ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi rekan Robi, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Sarah dan juga Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Mataram, di mana tempat terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama menjalani proses hukum. Agus tadi dari pantauan kami tiba di Pengadilan Negeri Mataram
sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Agus menggunakan mobil tahanan. Saat keluar dari mobil tahanan, Agus nampak menggunakan baju berwarna putih berbalut rompi berwarna merah lalu tuliskan tahanan pidana umum. Agus tidak mengeluarkan statement sedikit pun seperti yang pada minggu lalu. Agus hanya terdiam lalu dibawa menuju ke tempat tahanan sementara sembari menunggu proses persidangan berlangsung. Pada hari ini atau pada sidang kedua kali ini akan diadakan sidang pembuktian pada kali ini. Pihak jaksa penuntut umum menghadirkan 5 orang saksi, di antaranya 3 orang saksi korban, kemudian 2 orang saksi dari teman korban. Dari informasi yang kami terima juga pada hari ini, korban yang melapor kepada Polda NTB beberapa waktu lalu juga hadir dalam persidangan kali ini. Namun tidak disampaikan bahwa apakah dia hadir di dalam ruang sidang atau hanya melalui Zoom meeting seperti seperti informasi yang kami terima. Sidang kali ini berbeda dengan sidang sebelumnya, di mana pada sidang hari ini ada pengawalan khusus dari pihak kepolisian lantaran memang agenda sidangnya adalah sidang pembuktian yang menghadirkan saksi sehingga pengamanannya lebih ketat dibandingkan saat sidang dakwaan. Kemudian dari informasi yang kami juga belum mendapatkan informasi apakah pengajuan pengalihan status tahanan Agus dari tahanan lapas menjadi tahanan rumah dikabulkan oleh majelis hakim atau tidak. Sebelum kemudian Baik, rekan Robi, Anda bisa mendengar suara saya? Rekan Robi? Ya, sepertinya ada kendala jaringan. Rekan Robi, tadi sudah Anda paparkan bahwa Agus sudah tiba sekitar 30 menit sebelum persidangan dimulai dan ada beberapa saksi korban dan juga saksi teman korban yang dihadirkan. Adakah keluarga yang mendampingi terdakwa dalam sidang kedua hari ini? Yang hadir itu Anda Baik, rekan Robi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Mataram. Selamat kembali bertugas. Korban dan para saksi itu setuju untuk dihadirkan ke persidangan, maka mereka akan hadir di hari ini. Jadi kita sudah ada mereka tanda tangan surat untuk kehadiran kesediaan mereka hadir ke persidangan. Pertimbangan privasi kan nggak diperhatikan apa mereka bisa keluar. Untuk pertimbangan privasi itu sudah kami atur strateginya sedemikian rupa untuk supaya privasinya para korban dan saksi itu aman tentunya, dan tidak untuk identitas aman untuk sudah kami antisipasi. Berapa saksi Bang untuk hadir? Saksi korban 1, kemudian dari saksi perempuannya 3, kemudian dari teman korban yang pada saat rekonstruksi 2 cowok. Berarti 6 ya? Ya. 6. Nah, kalau kondisi dari saksi sendiri seperti apa? Kondisi dari saksi tentu masih
trauma, itu pun untuk mereka bersedia untuk dimintai keterangan secara langsung di persidangan itu supaya kasus ini terang benerang. Itu kemauan dari korban, saksi dan para saksi. Karena itu mereka bersedia untuk memberikan keterangan secara langsung di persidangan itu, meskipun dalam keadaan trauma, masih trauma dan merasa ketakutan. Kalau keterangan yang bakal dihadirkan ini keterangan seperti apa? Kronologis atau tentang trauma yang mereka alami? Nanti kita akan lihat lebih lanjut setelah persidangan di dalam, tapi lebih gamblang umumnya itu pasti akan disampaikan terkait kronologi, kemudian saksi-saksi hal yang serupa yang dialami, apakah memang motifnya sama atau tidak, mungkin nanti dari pengacara terdakwa yang akan menggali lebih dalam. Untuk lebih gamblangnya sebelum tahu nanti di dalam bagaimana, itu setelah itu baru kita akan tahu. Ini korban Lagi di media sosial nggak jadi kerja. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual, Iwayan Agus Suartama, menjalani sidang kedua di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 23 Januari. 5 orang saksi dihadirkan dalam sidang hari ini. 3 diantara saksi korban dan 2 diantaranya saksi teman korban. Informasi selengkapnya terkait persidangan hari ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi rekan Robi, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Sarah dan juga Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Mataram, di mana tempat terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama menjalani proses hukum. Agus tadi dari pantauan kami tiba di Pengadilan Negeri Mataram sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Agus menggunakan mobil tahanan. Saat keluar dari mobil tahanan, Agus nampak menggunakan baju berwarna putih berbalut rompi berwarna merah, tuliskan tahanan pidana umum. Agus tidak mengeluarkan statement sedikit pun seperti yang pada minggu lalu. Agus hanya terdiam lalu dibawa menuju ke tempat tahanan sementara sembari menunggu proses persidangan berlangsung. Pada hari ini atau pada sidang kedua kali ini akan dihadirkan sidang pembuktian pada kali ini. Pihak jaksa penuntut umum menghadirkan 5 orang saksi, di antaranya 3 orang saksi korban, kemudian 2 orang saksi dari teman korban. Dari informasi yang kami terima juga pada hari ini, korban yang melapor kepada Polda NTB beberapa waktu lalu juga hadir dalam persidangan kali ini. Namun tidak disampaikan bahwa apakah dia hadir di dalam ruang sidang atau hanya melalui Zoom meeting seperti seperti informasi yang kami terima. Sidang kali ini berbeda dengan sidang sebelumnya, di mana pada sidang hari ini ada pengawalan khusus dari pihak kepolisian lantaran memang agenda sidangnya adalah sidang pembuktian yang menghadirkan saksi sehingga pengamanannya lebih ketat dibandingkan saat sidang dakwaan. Kemudian dari informasi yang kami juga belum mendapatkan informasi apakah pengajuan pengalihan status tahanan Agus dari tahanan lapas menjadi tahanan rumah dikabulkan oleh majelis hakim atau tidak. Sebelum hukum Agus kemudian netizen oleh itu sesuai dengan Baik, rekan Robi, Anda bisa mendengar suara saya? Rekan Robi? Ya, sepertinya ada kendala jaringan. Rekan Robi, tadi sudah Anda paparkan bahwa
sudah tiba sekitar 30 menit sebelum persidangan dimulai dan ada beberapa saksi korban dan juga saksi teman korban yang dihadirkan. Adakah keluarga yang mendampingi terdakwa dalam sidang kedua hari ini? Yang hadir itu ada Baik rekan Robi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Mataram. Selamat kembali bertugas. Korban dan para saksi itu setuju untuk dihadirkan ke persidangan, maka mereka akan hadir di hari ini. Kita sudah ada mereka tanda tangan surat untuk kehadiran kesediaan mereka hadir ke persidangan. Pertimbangan privasi apa nggak diperhatikan? Apa mereka bisa keluar? Untuk pertimbangan privasi itu sudah kami atur strateginya sedemikian rupa untuk supaya privasinya para korban dan saksi itu aman tentunya, dan tidak identitas aman, itu sudah kami antisipasi. Berapa saksi Bang untuk hadir? Saksi korban satu, kemudian dari saksi perempuannya 3, kemudian dari teman korban yang pada saat rekonstruksi 2 cowok. Berarti 6 ya. Ya. Nah, kalau kondisi dari saksi sendiri seperti apa? Kondisi dari saksi tentu masih trauma. Itu pun untuk mereka bersedia untuk dimintai keterangan secara langsung di persidangan itu supaya kasus ini terang benerang. Itu kemauan dari korban, saksi dan para saksi. Karena itu mereka bersedia untuk memberikan keterangan secara langsung di persidangan itu, meskipun dalam keadaan trauma, masih trauma dan merasa ketakutan. Kalau keterangan yang bakal dihadirkan ini keterangan seperti apa? Kronologis tentang trauma yang mereka alami. Nanti kita akan lihat lebih lanjut setelah persidangan di dalam, tapi lebih gamblang umumnya itu pasti akan disampaikan terkait kronologi, kemudian saksi-saksi hal yang serupa yang dialami, apakah motifnya sama kita, mungkin nanti dari pengacara terdakwa yang akan menggali lebih dalam. Untuk lebih gamblangnya sebelum tahu nanti di dalam bagaimana, mungkin setelah itu baru kita akan tahu. Ini korban Lagi di media sosial nggak jadi kerja. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual, Iwayan Agus Suartama, menjalani sidang kedua di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 23 Januari. 5 orang saksi dihadirkan dalam sidang hari ini. 3 diantara saksi korban dan 2 diantaranya saksi teman korban. Informasi selengkapnya terkait persidangan hari ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi rekan Robi, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Sarah dan juga Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Mataram, di mana tempat terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama menjalani proses hukum. Agus tadi dari pantauan kami tiba di Pengadilan Negeri Mataram sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Agus menggunakan mobil tahanan. Saat keluar dari mobil tahanan, Agus nampak menggunakan baju berwarna putih berbalut rompi berwarna merah lalu tuliskan tahanan pidana umum. Agus tidak mengeluarkan statement sedikit pun seperti yang pada minggu lalu. Agus hanya terdiam lalu dibawa menuju ke
tempat tahanan sementara sembari menunggu proses persidangan berlangsung. Pada hari ini atau pada sidang kedua kali ini akan diadakan sidang pembuktian pada kali ini. Pihak jaksa penuntut umum menghadirkan 5 orang saksi, di antaranya 3 orang saksi korban, kemudian 2 orang saksi dari teman korban. Dari informasi yang kami terima juga pada hari ini, korban yang melapor kepada Polda NTB beberapa waktu lalu juga hadir dalam persidangan kali ini. Namun tidak disampaikan bahwa apakah dia hadir di dalam ruang sidang atau hanya melalui Zoom meeting seperti seperti informasi yang kami terima. Sidang kali ini berbeda dengan sidang sebelumnya, di mana pada sidang hari ini ada pengawalan khusus dari pihak kepolisian lantaran memang agenda sidangnya adalah sidang pembuktian yang menghadirkan saksi sehingga pengamanannya lebih ketat dibandingkan saat sidang dakwaan. Kemudian dari informasi yang kami juga belum mendapatkan informasi apakah pengajuan status pengalihan status tahanan Agus dari tahanan lapas menjadi tahanan rumah dikabulkan oleh majelis hakim atau tidak. Sebelum kuasa hukum Agus mengajukan kemudian oleh Baik, rekan Robi, Anda bisa mendengar suara saya? Rekan Robi? Ya, sepertinya ada kendala jaringan. Rekan Robi, tadi sudah Anda paparkan bahwa Agus sudah tiba sekitar 30 menit sebelum persidangan dimulai dan ada beberapa saksi korban dan juga saksi teman korban yang dihadirkan. Adakah keluarga yang mendampingi terdakwa dalam sidang kedua hari ini? Baik, rekan Robi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Mataram. Selamat kembali bertugas. Korban dan para saksi itu setuju untuk dihadirkan ke persidangan, maka mereka akan hadir di hari ini. Kita sudah ada mereka tanda tangan surat untuk kehadiran kesediaan mereka hadir ke persidangan. Pertimbangan privasi kan nggak diperhitungkan apa mereka atau Untuk pertimbangan privasi itu sudah kami atur strateginya sedemikian rupa untuk supaya privasinya para korban dan saksi itu aman, tentunya tidak identitas aman, itu tidak kami antisipasi. Berapa saksi Bang untuk hadir? Saksi korban 1, kemudian dari saksi perempuannya 3, kemudian dari teman korban yang pada saat rekonstruksi 2 cowok. Berarti 6 ya? Ya. 6. Nah, kalau kondisi dari saksi sendiri seperti apa? Kondisi dari saksi tentu masih trauma. Itu pun untuk mereka bersedia untuk dimintai keterangan secara langsung di persidangan itu supaya kasus ini terang benerang. Itu kemauan dari korban, saksi dan para saksi. Karena itu mereka bersedia untuk memberikan keterangan secara langsung di persidangan itu, meskipun dalam keadaan trauma dan merasa ketakutan. kalau keterangan yang bakal dihadirkan ini keterangan seperti apa? Kronologis atau tentang trauma yang mereka alami? Nanti kita akan lihat lebih lanjut setelah persidangan di dalam, tapi lebih gamblang umumnya itu pasti akan disampaikan terkait kronologi, kemudian
kemudian saksi-saksi hal yang serupa yang dialami, apakah motifnya sama atau tidak, mungkin nanti dari pengacara terdakwa yang akan menggali lebih dalam untuk lebih gamblangnya sebelum tahu nanti di dalam bagaimana, mungkin setelah itu baru kita akan tahu. Ini korban Lagi di media sosial nggak jadi kerja. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual, Iwayan Agus Suartama, menjalani sidang kedua di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 23 Januari. 5 orang saksi dihadirkan dalam sidang hari ini. 3 diantara saksi korban dan 2 diantaranya saksi teman korban. Informasi selengkapnya terkait persidangan hari ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi rekan Robi, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Sarah dan juga Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Mataram, di mana tempat terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama menjalani proses hukum. Agus tadi dari pantauan kami tiba di Pengadilan Negeri Mataram sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Agus menggunakan mobil tahanan. Saat keluar dari mobil tahanan, Agus nampak menggunakan baju berwarna putih berbalut rompi berwarna merah, lalu tuliskan tahanan pidana umum. Agus tidak mengeluarkan statement sedikit pun seperti yang pada minggu lalu. Agus hanya terdiam lalu dibawa menuju ke tempat tahanan sementara sembari menunggu proses persidangan berlangsung. Pada hari ini atau pada sidang kedua kali ini akan menghadirkan sidang pembuktian pada kali ini. Pihak jaksa penuntut umum menghadirkan 5 orang saksi, di antaranya 3 orang saksi korban, kemudian 2 orang saksi dari teman korban. Dari informasi yang kami terima juga pada hari ini, korban yang melapor kepada Polda NTB beberapa waktu lalu juga hadir dalam persidangan kali ini. Namun tidak disampaikan bahwa apakah dia hadir di dalam ruang sidang atau hanya melalui Zoom meeting seperti seperti informasi yang kami terima. Sidang kali ini berbeda dengan sidang sebelumnya, di mana pada sidang hari ini ada pengawalan khusus dari pihak kepolisian lantaran memang agenda sidangnya adalah sidang pembuktian yang menghadirkan saksi sehingga pengamanannya lebih ketat dibandingkan saat sidang dakwaan. Kemudian dari informasi yang kami juga belum mendapatkan informasi apakah pengajuan kasus pengalihan status tahanan Agus dari tahanan lapas menjadi tahanan rumah dikabulkan oleh majelis hakim atau tidak. Sebelum hukum Agus mengajukan kemudian netizen oleh Baik, rekan Robi, Anda bisa mendengar suara saya? Rekan Robi? Ya, sepertinya ada kendala jaringan. Rekan Robi, tadi sudah Anda paparkan bahwa Agus sudah tiba sekitar 30 menit sebelum persidangan dimulai dan ada beberapa saksi korban dan juga saksi teman korban yang dihadirkan. Adakah keluarga yang mendampingi terdakwa dalam sidang kedua hari ini? Yang hadir itu ada
seperti Baik rekan Robi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Mataram. Selamat kembali bertugas. Korban dan para saksi itu setuju untuk dihadirkan ke persidangan, maka mereka akan hadir di hari ini. Itu sudah ada, mereka tanda tangan surat untuk kehadiran kesediaan mereka hadir ke persidangan. Pertimbangan privasi kan nggak diperhitungkan. Apa mereka atau Untuk pertimbangan privasi itu sudah kami atur strateginya sedemikian rupa untuk supaya privasinya para korban dan saksi itu aman tentunya, dan tidak identitas aman, itu sudah kami antisipasi. Mereka saksi dong untuk hadir. Saksi korban satu, kemudian dari saksi perempuannya tiga, kemudian dari teman korban yang pada saat rekonstruksi dua cowok. Berarti 6 ya. Ya. Nah, kalau kondisi dari saksi sendiri seperti apa? Kondisi dari saksi tentu masih trauma. Itu pun untuk mereka bersedia untuk dimintai keterangan secara langsung di persidangan itu supaya kasus ini terang benerang. Itu kemauan dari korban, saksi dan para saksi. Karena itu mereka bersedia untuk memberikan keterangan secara langsung di persidangan itu, meskipun dalam keadaan masih trauma dan merasa ketakutan. kalau keterangan yang bakal dihadirkan ini keterangan seperti apa? Kronologis atau tentang trauma yang mereka alami? Nanti kita akan lihat lebih lanjut setelah persidangan di dalam, tapi lebih gamblang umumnya itu pasti akan disampaikan terkait kronologi, kemudian saksi-saksi hal yang serupa yang dialami, apakah motifnya sama atau tidak, mungkin nanti dari pengacara terdakwa yang akan menggali lebih dalam. Untuk lebih gamblangnya sebelum tahu nanti di dalam bagaimana, setelah itu baru kita akan tahu. Ini korban lagi di media sosial nggak jadi kerja. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual, Iwayan Agus Suartama, menjalani sidang kedua di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 23 Januari. 5 orang saksi dihadirkan dalam sidang hari ini. 3 diantara saksi korban dan 2 diantaranya saksi teman korban. Informasi selengkapnya terkait persidangan hari ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi rekan Robi, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Sarah dan juga Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Mataram, di mana tempat terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama menjalani proses hukum. Agus tadi dari pantauan kami tiba di Pengadilan Negeri Mataram sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Agus menggunakan mobil tahanan. Saat keluar dari mobil tahanan, Agus nampak menggunakan baju berwarna putih berbalut rompi berwarna merah lalu tuliskan tahanan pidana umum. Agus tidak mengeluarkan statement sedikit pun seperti yang pada minggu lalu. Agus hanya terdiam lalu dibawa menuju ke tempat tahanan sementara sembari menunggu proses persidangan berlangsung. Pada hari ini atau pada sidang kedua kali ini, akan dihadirkan sidang pembuktian pada kali ini. Pihak jaksa penuntut umum menghadirkan 5 orang saksi, di antaranya 3 orang saksi korban, kemudian 2 orang saksi dari teman korban. Dari informasi yang kami terima juga pada hari ini, korban yang melapor kepada Polda NTB beberapa waktu lalu juga hadir dalam persidangan kali ini. Namun tidak disampaikan bahwa apakah dia hadir di dalam ruang sidang atau hanya melalui Zoom meeting seperti seperti informasi yang kami terima.
Sidang kali ini berbeda dengan sidang sebelumnya, di mana pada sidang hari ini ada pengawalan khusus dari pihak kepolisian lantaran memang agenda sidangnya adalah sidang pembuktian yang menghadirkan saksi sehingga pengamanannya lebih ketat dibandingkan saat sidang dakwaan. Kemudian dari informasi yang kami juga belum mendapatkan informasi apakah pengajuan kasus pengalihan status tahanan Agus dari tahanan lapas menjadi tahanan rumah dikabulkan oleh majelis hakim atau tidak. Sebelum kuasa hukum Agus mengajukan kemudian netizen oleh saat itu sesuai dengan Baik, rekan Robi, Anda bisa mendengar suara saya? Download Tribun X sekarang. Rekan Robi, Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.